Halo Tribuners, kembali lagi di Tribun Podcast dengan saya Maureen Lumempo. Dan kali ini di Tribun Podcast kita akan membahas bagaimana peran besar Universitas Terbuka selama 40 tahun dalam mencerdaskan bangsa. Nah, UT atau Universitas Terbuka ini juga menjadi pelopor ya untuk pendidikan jarak jauh di Indonesia, menghadirkan pendidikan yang berkualitas untuk seluruh lapisan masyarakat ya. Nah, di saat ini tentunya kita sudah menghadirkan dua orang narasumber yang sudah hadir di studio Tribun Podcast saat ini, yaitu yang pertama Prof. Dr. Ucu Rahayu MSc selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Halo Bu, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat ya Bu? Alhamdulillah. Nah, di sehat. saat ini juga sudah hadir bersama dengan kita Bapak Dr. Obed Bida SOS MPA selaku Direktur UT Manado. Apa kabar Pak? Kabar baik. Kabar baik ya. Sehat selalu. Sehat. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, Ibu ini baru tiba juga ya dari Jakarta ya Bu. Selamat datang. Terima kasih. Nah, Ibu ini kan kita mau membahas bagaimana perjalanan 40 tahun yang dimana tidak singkat ya Bu. Nah, mungkin boleh diceritakan sedikit bagaimana sebenarnya status dari Universitas Terbuka ini. Sebenarnya UT ini universitas atau perguruan tinggi negeri atau swasta. Kemudian mungkin boleh cerita sedikit mengenai perjalanannya ya 40 tahun ini Bu. Oke, baik. Terima kasih. Dengan Mbak siapa? Maureen, Mohon maaf, Mbak Maureen ya. Jadi Universitas Terbuka ini merupakan salah satu perguruan tinggi negeri. Ya, memang ini kadang-kadang masyarakat masih belum tahu banyak begitu ya. Jadi kami tegaskan kembali di sini bahwa Universitas Terbuka itu merupakan perguruan tinggi negeri yang ke-45 pada saat didirikan ya pada tanggal 4 September 1984. Pada saat itu yang meresmikan itu Presiden Soeharto ya. Dan kenapa Universitas Terbuka itu diresmikan begitu sebagai perguruan tinggi negara terakhir ke-45 ya maksudnya ya pada saat itu ada hal-hal yang melatar belakanginya. Yang pertama adalah untuk meningkatkan atau untuk menyerap lulusan SLTA yang pada saat itu banyak tidak terserap di perguruan tinggi negeri. Jadi itu merupakan salah satu alasan. Kemudian alasan berikutnya adalah banyak orang-orang yang bekerja yang tidak dapat melanjutkan studi. Gitu ya. Iya, karena kesibukannya, karena harus meninggalkan domisilinya, begitu ya. Dan juga karena alasan lain yaitu karena pembiayaannya yang relatif tidak terjangkau oleh seluruh masyarakat. Karena itu akhirnya diresmikanlah Universitas Terbuka ya, dengan salah satu misinya itu adalah untuk memperluas akses ke pendidikan tinggi ya untuk seluruh masyarakat ya. Dan Universitas Terbuka itu sampai dengan saat ini dikenal sangat fleksibel ya, yaitu karena dapat meninggalkan tanpa harus meninggalkan domisilinya, tanpa harus meninggalkan pekerjaannya, begitu mereka studi, kemudian biayanya juga relatif murah, kemudian juga dapat kuliah dari mana saja, jadi tidak ada batasan geografis. Kemudian yaitu tadi untuk meningkatkan daya tampung, jadi membantu pemerintah dalam rangka meningkatkan angka partisipasi kasar. Oke, baik. Nah, Ibu ini kan berarti Universitas Terbuka merupakan berstatus perguruan tinggi negeri badan hukum. Gitu, perguruan tinggi negeri badan hukum, berbadan hukum. Nah, dari apa saja yang menjadi strategi awal yang telah dilakukan UT sebagai PTNBH ini? Ya, terima kasih. Jadi kita berproses ya sebetulnya bertransformasi dari PTN PKBLU kita nyatakan menjadi PTNBH. Itu tidak mudah. Jadi kami itu menerima resmi menjadi PTNBH itu pada Oktober tahun 2022 lalu ya. 2022. Nah, tentunya dengan PTNBH ini UT ini menjadi sejajar dengan perguruan tinggi lain yang PTNBH. Jadi sejauh ini mungkin sekarang sudah ada pertambahan ya. Pada saat UT diluncurkan menjadi PTNBH,
perguruan tinggi negeri berbadan hukum, itu ada 20 universitas lain, perguruan tinggi negeri lain yang juga mendapatkan PTNBH. Yang awal-awal itu kan seperti UI, UGM, ya, IPB, UPI, kemudian kemudian bertambah dan bersamaan dengan UT kalau tidak salah itu ada Universitas Syah Kuala, ya, dengan UT, dan sekarang saya dengar ada juga perguruan tinggi lain yang sudah mendapatkan pada saat kemarin 17 Agustus. Ada beberapa perguruan tinggi lain seperti Universitas Sriwijaya, kemudian juga UNJ itu juga sudah mendapatkan PTNBH. Nah, tentunya dengan UT sudah menjadi PTNBH, itu kita harus menerapkan sesuai dengan kekhasan dari PTNBH, ya. Jadi kita itu khas dari UTPTNBH adalah kita sudah memiliki otonomi, ya, dalam bidang akademik, kemudian juga tata kelola, keuangan, SDM, aset, dan kita memang dirancang menuju world class university. Nah, tentunya strateginya ya terkait dalam pencapaian world class university, ya. Jadi seperti halnya yang pertama seperti halnya peningkatan akademik, ya, karena memang kita harus meningkatkan kualitas akademik. Kita sekarang itu menambah prodi-prodi yang kualitasnya juga baik, yang juga dikehendaki oleh masyarakat, ya. Jadi sementara ini kita banyak membuka prodi-prodi baru, ya, yang memang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian selain itu kita juga meningkatkan akreditasi prodi, bahkan akreditasi prodi itu sudah ada beberapa prodi kami itu yang sudah berakreditasi internasional, ya, seperti hukum, kemudian manajemen, kemudian ekonomi syariah, dan lain. Ada 4 kalau tidak salah, ya, akuntansi, ya. Jadi ada 4 prodi yang sudah akreditasi internasional dan akan menyusul segera prodi-prodi yang lainnya itu akan akreditasi internasional. Kemudian universitas sendiri dalam rangka peningkatan kualitas akademiknya itu kita bisa juga sebetulnya membuka, tadi sudah saya sampaikan yang terkait membuka prodi, juga bisa menutup prodi bila diperlukan, begitu. Kemudian selain itu kita juga meningkatkan dalam rangka meningkatkan kualitas akademik, kita itu berkolaborasi, ya, dengan perguruan tinggi di dalam negeri maupun di luar negeri, melakukan research bersama, berkolaborasi, melakukan PKN, pengabdian kepada masyarakat bersama, dan itu sudah mulai menggelora lah, ya, di universitas. Itu kaitannya dengan bidang akademik. Kemudian kaitannya dengan tata kelola, manajemen tata kelola, itu universitas terbuka sejak PTNBH kita dapat mengelola atau memiliki otonomi sendiri untuk mengelola sisi keuangan. Jadi kita bisa mengatur sendiri, begitu juga terkait dengan SDM pada saat kita memerlukan dalam rangka mencapai world class university, tentu kita bisa mengadakan pengadaan sendiri terkait dengan sumber daya manusia yang kita perlukan. Ya, kemudian juga terkait aset, apabila kita memang memerlukan sarana prasarana dalam rangka meningkatkan kualitas kita, itu kita juga bisa kita atur sendiri semuanya. Jadi itu kurang lebih strategi-strategi itu yang dilakukan. Selain memang kita mandiri dengan segala apa yang kita punya, tapi kita juga berkolaborasi dengan institusi lain, dan kita juga karena kekhasan dari Universitas Terbuka sebagai salah satu penyelenggara pendidikan tinggi jarak jauh, kita juga melakukan resource sharing dengan institusi-institusi lain dalam pelaksanaannya. Baik, Bu. Jadi itu ya beberapa perubahan begitu, strategi-strategi baru sejak mencapai jadi PTNBH itu, ya, Bu. Dan mungkin kalau misalkan dari Bapak Obed, ya, Pak, mau ditanyakan soal akreditas yang ada di UT begitu. Nah, kalau dari akreditasi yang di Universitas Terbuka sendiri itu seperti apa, Pak? Jadi sebagaimana tadi sampaikan Prof. Ucu, ya, tadi sampaikan seiring dengan perjalanannya UT ini kan merupakan PTN atau perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan jarak jauh, dan seiring dengan perjalanannya UT juga sudah banyak berkembang, kemudian menjadi tadi syaratnya menjadi world class university. Oleh karena itu UT juga harus memiliki akreditasi
akreditasi yang sangat baik ya. Saat ini kalau kemarin UT mendapat sudah terakreditasi BAN PT atau perguruan tinggi dengan akreditasi perguruan tinggi dengan akreditasi A. Selain itu juga UT sudah terakreditasi secara internasional. Nah, oleh misalnya ICDA. ICDA itu International Council Open and Distance Education. Jadi itu untuk mengetahui bahwa sistem perguruan tinggi penyelenggaraan pendidikan jarak jauh ini memiliki layanan yang berkualitas apa tidak. Oleh karena itu melalui dalam proses perjalanannya UT ternyata memiliki layanan pembelajaran yang memiliki kualitas yang sangat baik sehingga ICDA memberikan akreditasi kepada universitas terbuka. Nah, seperti itu. Karena itu UT kemarin juga sudah mendapatkan akreditasi dari FIBA. Jadi FIBA Foundation Foundation for International Business Administration Education. Jadi itu untuk akreditasi institusi dengan prodi. Nah, itu. Seperti sampaikan tadi bahwa akreditasi kita ini tidak hanya akreditasi perguruan tinggi yang memiliki akreditasi A, tetapi ada juga program studi yang sudah terakreditasi baik nasional maupun internasional dengan akreditasi yang sangat bagus. Seperti itu. Terima kasih. Oke. Jadi memang UT mendapatkan akreditasi dengan yang terbaik begitu ya, baik itu nasional maupun internasional. Tentunya ini menjadi mungkin jadi standar ya untuk kualitas yang dipertahankan untuk di universitas terbuka sendiri. Nah, Ibu kalau misalkan kembali tadi kita mau bahas mengenai ini kan universitas terbuka jadi pelopor pembelajaran jarak jauh. Nah, ini sebenarnya model pembelajaran jarak jauh itu seperti apa, Bu, yang diterapkan di UT? Oke, baik. Jadi model pembelajaran jarak jauh kita. Mungkin apa ya bedanya dengan yang konvensional? Konvensional ya. Kalau pembelajaran jarak jauh kita itu sebetulnya sama ya dengan semua pembelajaran jarak atau pendidikan jarak jauh yang diterapkan di seluruh dunia. Karena itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur, kita pun terakreditasi atau diakreditasi review oleh ICDE. Itu adalah lembaga internasional terkait dengan distance education. Nah, perbedaannya kalau antara universitas terbuka dengan perguruan tinggi tatap muka lainnya, jadi kita itu proses pembelajarannya selalu menggunakan media. Jadi ada keterpisahan atau ada jarak antara dosen ya atau antara pengajar dengan para pembelajarnya. Kan kalau istilahnya kalau pembelajaran tinggi yang lain atau pembelajaran biasa, bahkan kadang-kadang disebut sebagai pembelajaran konvensional, itu kan ada guru, ada siswa, itu di dalam satu ruangan yang sama. Nah, kalau PTJJ itu tidak mempersyaratkan, tidak selalu begitu, jadi selalu ada media. Artinya dimanapun siswa itu berada, kapanpun siswa itu ada, mereka bisa belajar karena memang ada media yang memfasilitasi mereka belajar. Jadi dosennya bisa di mana, siswanya bisa ada di mana, ya, seperti itu. Jadi kekhasannya seperti itu, sehingga dengan demikian PJJ ini atau pendidikan tinggi jarak jauh atau yang biasa kita kenal dengan PJJ atau PTJJ itu bisa lebih fleksibel ya dalam waktu, begitu kan, karena terserah pada pembelajarnya sendiri ya. Kemudian juga selain fleksibel, yaitu tadi bisa mengatasi jarak ya. Jadi yang kebetulan mahasiswa itu ada di pelosok sana hanya dengan menggunakan media, ada media katakan LMS ya, kalau memang ada internet itu bisa digunakan sebagai sarana pembelajarannya. Kemudian juga ada juga materi-materi pembelajaran yang di launch atau di delivery melalui video ya, yang bisa diakses. Kalau sekarang kan banyak YouTube ya, jadi bisa dibuka di sana. Kemudian juga melalui radio begitu. Selain bahan ajar utamanya sendiri itu yang merupakan keutamaan dari PJJ itu, kekhasan dari PJJ itu, ada bahan ajar yang harus dimiliki yang kalanya itu berperan sebagai dosen seperti itu. Baik. Ya. Nah, Pak Obed mungkin lanjutkan ya mungkin tentang proses pembelajaran jarak jauh ini. Sistem yang diterapkan di dalam PJJ ini itu yang mungkin dari yang di sini ada istilahnya digital learning ecosystem ya begitu. Nah, itu penerapannya di UT seperti apa?
Jadi sebagai pendidikan jarak sebagai universitas yang menyelenggarakan pendidikan jarak jauh, UT tentu seiring dengan perkembangannya tentu harus juga mengembangkan diri dalam proses pembelajaran jarak jauh. Sebagaimana tadi sampaikan bahwa UT itu kan merupakan perguruan tinggi jarak jauh yang menyelenggarakan pendidikan jarak jauh dengan konsep terbuka dan jarak jauh. Sebenarnya sampaikan tadi terbuka itu tidak ada batasan usia, ya, umur, ya, itu tidak ada batasan usia dan umur. Kemudian jarak jauh ada keterpisahan. Dalam perjalanannya UT dalam proses pembelajaran UT itu dimediasi oleh media salah satu media tadi yang sampaikan media Banda Ajar. Nah, melalui seiring perkembangannya bahwa ternyata dengan kemajuan teknologi, perkembangan dunia teknologi yang semakin masif berkembang, itu ternyata UT harus juga mengembangkan diri bahwa proses pembelajaran itu tentang dengan pembelajaran ekosistem digital learning ini, kemudian kita lebih fleksibel. Jadi pembelajaran kita itu tidak sekedar tadi tidak hanya sekedar dilakukan melalui konsep dengan pembelajaran konvensional tatap muka, tetapi seiring dengan perjalanannya UT juga dalam proses pembelajarannya berbasis online. Jadi proses pembelajaran itu bisa dilaksanakan secara tatap muka, kemudian pembelajaran dilaksanakan secara online, kemudian melalui webinar dan beberapa fasilitas pembelajaran lainnya seperti ada tutorial radio, tutorial televisi, kemudian ada perpustakaan online yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk menunjang atau mendukung proses pembelajaran di universitas terbuka dengan konsep pendidikan jarak jauh tersebut. Oke, jadi memang sebenarnya kalau dibilang ya Bu, kalau misalkan dari mungkin pembelajaran saat ini berubah jadi online semua, sebenarnya UT dari sejak dulu sudah ada ya Bu, sistem pembelajaran online seperti ini. Nah, Ibu sebenarnya kalau dari program studi yang ada di UT itu ada apa aja nih Bu? Kita itu ada sekitar 43 prodi ya kalau saya tidak salah semuanya ya. Karena saya kebetulan dekan FKIP ya. Kalau di FKIP sendiri kami itu prodi ada 13. Jadi yang saya paparkan lebih detail mungkin di FKIP ya. Jadi di FKIP itu ada prodi pendidikan matematika, pendidikan kimia, pendidikan fisika, pendidikan biologi. Itu dulunya itu ada di bawah jurusan, tapi sekarang kan sudah tidak ada ya, jurusan pendidikan MIPA. Kemudian pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, kemudian juga pendidikan ekonomi, pendidikan kewarganegaraan, kemudian PGSD, ini yang paling banyak peminatnya ya, khususnya untuk di FKIP itu paling banyak mahasiswanya ya, sampai sekarang itu ada sekitar 95.000 mahasiswa PGSD ini. Kemudian yang kedua lebih banyak adalah PG PAUD, anak usia dini ya, itu ada sekitar 25.000 mahasiswanya. Kemudian kami juga ada prodi pendidikan profesi guru. Ini termasuk prodi yang baru, di mana sekarang itu kan memang para guru ataupun para calon guru dalam rangka mendapatkan sertifikasi pendidik itu harus melalui PPG. Jadi kami juga punya pendidikan profesi guru. Kemudian ada pendidikan agama Islam ya, prodi pendidikan agama Islam itu juga termasuk baru, dan alhamdulillah itu juga cepat juga perkembangannya apabila dilihat dari jumlah mahasiswa. Itu untuk S1-nya. Nah, untuk jenjang S2-nya kami di FKIP itu ada prodi magister pendidikan matematik ya, kemudian magister pendidikan bahasa Inggris, kemudian ini magister pendidikan bahasa Inggris nih yang kemarin baru saja alhamdulillah kita sudah mendapatkan akreditasi unggul. Ya, magister pendidikan matematik kita sedang menunggu, mudah-mudahan juga bisa mendapatkan akreditasi unggul. Kemudian magister pendidikan dasar ini sudah berakreditasi A. Nah itu, jadi itu untuk yang FKIP. Nah untuk Fakultas Ekonomi itu ada manajemen, ada akuntansi, ada ekonomi syariah ya kalau tidak salah, dan itu hampir itu termasuk prodi-prodi yang banyak diminati ya Pak ya, yang jumlah mahasiswanya itu sangat banyak terutama yang manajemen ya, ekonomi pembangunan. Betul, ekonomi pembangunan ya. Kemudian FISIP itu ada prodi hukum ya, kemudian administrasi publik, administrasi niaga, kemudian ilmu komunikasi, perpajakan, sehingga saya dan rencananya akan membuka DKV kalau tidak salah ya. FISIP itu melihat kebutuhan zaman saat ini juga ya. Iya betul. Kemudian dan psikologi.
Kalau di FKIP kan akan segera membuka prodi bimbingan konseling ya, insya Allah gitu kan, dengan pendidikan olahraga. Nah kalau FSC itu ada prodi biologi, ada prodi statistik, kemudian ada agribisnis ya, kemudian ada sistem informasi. Ini yang banyak peminatnya juga, sistem informasi ini. Perencanaan wilayah. Ya, perencanaan wilayah kota, kemudian juga sains data ya, itu. Jadi untuk yang S1 S1-nya S2-nya ada magister manajemen ya di FEB, kemudian juga magister administrasi publik ya di FISIP, ya lingkungan, perikanan. Kemudian S3-nya kami juga sudah ada prodi S3 itu dokter ilmu manajemen dan dokter administrasi publik. Oke, jadi semua jenjang pendidikan ya tersedia prodi-prodi yang tentunya dibutuhkan industri saat ini ya Pak. Betul, berkembang terus ya. Betul, dibutuhkan oleh masyarakat. Lah. Kita mengikuti apa kebutuhan masyarakat, insya Allah kita adakan gitu. Tentunya setelah melalui proses pembukaan prodi itu kan ada studi kelayakan kita lakukan begitu ya. Dan benchmarking dengan perguruan tinggi lain dalam dan luar negeri. Iya. Nah, Pak Obed, kalau misalkan dari layanan bantuan belajar yang diadakan di UT untuk mahasiswa sendiri itu ada layanan-layanan seperti apa, Pak? Untuk layanan bantuan belajar UT kan memiliki layanan bantuan belajar apa saja, ada yang namanya layanan tutorial tatap muka. Nah, sebelum sampai lebih jauh saya ingin menjelaskan bahwa UT itu dalam memberikan layanan bantuan lebih fleksibel, menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat atau kebutuhan yang diminati oleh masyarakat. Jadi kita ada layanan namanya tutorial tatap muka, ini yang memang sejak lama sudah ada. Kemudian ada layanan tutorial online juga ini. Jadi bagi mahasiswa yang minat untuk layanan tutorial tatap muka, kami menyiapkan itu fleksibel. Kemudian ada yang berminat di layanan tutorial misalnya tutorial online, kami juga menyiapkan layanan tutorial online. Kemudian ada layanan tutorial webinar. Selain itu kita juga punya layanan misalnya layanan tutorial radio, kemudian ada tutorial televisi, kemudian ada guru pintar online, ya perpustakaan online yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa UT dalam belajar mandiri. Karena memang dalam proses pendidikan jarak jauh itu ya pembelajaran ini ada keterpisahan antara mahasiswa dengan dosen ya. Oleh karena itu yang dibutuhkan adalah kemandirian mahasiswa dalam proses pembelajaran, sehingga mahasiswa itu dapat melakukan proses pembelajaran secara mandiri seperti itu. Baik. Nah, kalau dari soal bagaimana sistem untuk pembayaran pendidikannya seperti apa? Nah, kalau dalam proses pembayaran pembayarannya biaya pendidikan ya, UT memang sekarang sudah berkembang. Oleh karena itu dalam seiring dengan berkembangnya teknologi, makanya oleh karena itu UT menyiapkan beberapa misalnya layanan infrastruktur khususnya terkait dengan registrasi online. Jadi registrasi online masih dapat melakukan registrasi secara online, termasuk dalam proses misalnya melakukan pendaftaran mahasiswa baru, itu kita membuka pendaftaran secara online. Kemudian dalam proses pembelajaran juga kita juga membuka sudah layanan-layanan tutorial online, termasuk ujian itu bisa dilakukan secara online. Itu online, dan ujian itu memang di apa namanya dalam proses pelaksanaan ujian online itu memang kita masih ada yang namanya ujian yang kita kita pusatkan dalam satu tempat. Kemudian ada yang ujian yang namanya semi proctoring yang bisa dilakukan di mana saja mahasiswa berada dengan syarat bahwa mahasiswa itu memiliki perangkat yang dapat digunakan untuk mengikuti ujian proctoring seperti itu. Misalnya ujian dari kantor boleh, dari rumah juga boleh, dimanapun. Yang penting Anda punya perangkat itu, seperti itu. Baik. Nah, mungkin juga tadi sempat lupa ditanya. Nah, Ibu kalau misalkan dari kan ini pendidikan berbasis online lah ya, pembelajarannya. Nah, kalau misalkan ditanya soal bagaimana kualitas dari lulusannya, nah ini mungkin yang jadi banyak jadi pertanyaannya ya, dibandingkan ya jika bersaing dengan mungkin lulusan-lulusan dari universitas konvensional lainnya, Pak. Silakan. Saya pikir lulusan dari UT tidak kalah ya dibandingkan bila kita bandingkan dengan perguruan tinggi lain tatap muka begitu ya, karena banyak juga sekarang itu lulusan UT itu yang memang punya nama atau berkiprah di bidangnya masing-masing ya. Jadi dari zaman dulu memang kita ada pendidikan untuk para angkatan darat itu
Pak Wiranto juga termasuk alumni dari kami, kemudian Pak Muldoko juga ya, Ya, Pak alumni Muldoko juga salah satu itu. alumni Oke, UT. Pak. Iya, kemudian juga Pak EM Mangindaan yang dari sini ya, Sulawesi dari Utara, Sulawesi iya. Utara, itu termasuk Oh, salah oke. satu alumni juga UT dari juga. Universitas Terbuka. Tidak hanya para pembesar di Angkatan Darat, tapi banyak juga sebetulnya sekarang yang sudah menjadi petinggi-petinggi di kementerian ya, seperti siapa yang Direktur Sumber Daya Manusia Pak Sofwan Effendi, tapi sekarang sudah tidak menjadi direktur ya. Iya. Itu juga dari Universitas Terbuka. Satu lagi boleh kan itu yang ketua MPR Bambang Susatyo kan salah Oh satu. iya betul, Oh, Pak oke. Bambang Alumni. Susatyo juga Alumni UT alumni juga. UT juga. Jadi, Jadi kita bisa bilang bahwa tidak kalahlah dari yang lain ya. Dan saat ini ketua senat kami itu Profesor Hanif, itu juga salah satu alumni dari UT. Oke. Dekan para doktor ya, dokter-dokter ada dekan FISIP UT, dekan mantan dekan di FSC itu juga dari UT juga. Itu dokter-dokter dan kita juga sekarang banyak melihat juga alumni UT yang diterima di LPDP. Padahal LPDP itu kan susah ya untuk Iya. melanjutkan ke S2, S2 S3 ke itu kan jenjang. lumayan susah gitu. Tapi alhamdulillah juga banyak alumni Banyak juga kita alumni yang bisa keterima LPDP. keterima di dari sana. kalangan artis juga kita banyak. Nah, di kalangan artis juga banyak Salah juga. satunya ada Tina Tun. Tina Oh, Tun, oke. ya itu kan UT anggota juga. DPR kan Iya, ya. anggota DPR. Iya di Jakarta kan ya. Iya. Nah, beliau juga. Kemudian Cica Lulusan Kuswoyo mungkin kalau eranya saya, era Mas zaman dulu Cica Kuswoyo itu kan yang Lulusan Heli Gukukuk gitu kan. Oh Itu iya iya. juga lulusan dari UT. Jadi lumayan banyak. Ternyata Ya. memang sebenarnya lulusan UT ini terbukti ya tidak sangat- kalah saing lah ya Tidak begitu. kalah. Udah sangat beragam lah baik dari Beragam kalangan juga ya. misalnya para birokrasi, para politikus. Jadi ada di berbagai kemudian sektor ada begitu di ya. TNI, Polri ada semua. Bahkan dari kalangan artis juga ada banyak. Iya, bupati ada banyak lulusan Iya. dari UT juga. Kemarin pada saat wisuda yang lalu itu ada salah satu bupati dari Pangkal Pinang, saya lupa ya nama daerahnya. Itu beliau juga lulus dari UT. Kemudian yang dokter itu ya, ada dokter administrasi publik kalau saya tidak salah, yang dari Jawa Timur ya. Tapi Ya. saya juga lupa itu dari daerah mana. Itu alhamdulillah juga dari kami. Banyak juga ya. Banyak juga. Iya. Iya. Ya itu mungkin karena fleksibilitas, tidak harus meninggalkan domisili, mereka bisa belajar dari tempatnya, Tidak meninggalkan tanpa pekerjaan meninggalkan juga. pekerjaannya begitu. Itu saya pikir salah satu kelebihan Dari ya, UT ya. dari UT. Universitas Terbuka. Baik. Nah, Bapak Ibu bisa menjawab mungkin kalau misalkan ini kan tantangan dan di era digital inilah ya Bu, semakin berkembang terus. Nah, mungkin juga kalau UT sejak dulu sudah untuk pembelajaran jarak jauh ini sebenarnya yang menjadi tantangan utama ini apa, dan kemudian bagaimana ya UT bisa terus memastikan kualitas pembelajaran dan layanan untuk masyarakat atau yang belajar di UT ini agar supaya bisa terjaga kualitasnya. Ya. Jadi begini Mbak, kita di akademik ya, Iya. dari sisi akademik kita itu selalu ada monitoring atau istilahnya ada akreditasi yang dilakukan di dalam ya. Itu AMI itu dilakukan setiap tahun, itu internal dalam. ya. Iya, itu kami ada pusat penjamin mutu ya, atau kantor penjaminan mutu, di mana kantor penjaminan mutu ini kemudian ada kepanjangan tangannya. Di setiap fakultas kami itu ada gugus pengendali mutu fakultas dan juga prodi. Nah, nanti setiap prodi itu akan di-assess begitu setiap tahun, diaudit Oke. ya, terkait dengan layanan akademik dan hal-hal yang lainnya. Itu yang setiap tahun. Kemudian dalam 5 tahun sekali selama ini kita juga diakreditasi oleh Ban PT, dulunya Ban PT ya. Iya. Tapi kalau saya FKIP itu kami sekarang oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan. Jadi kami diakreditasi oleh Lamdik, kemudian fakultas-fakultas lain disesuaikan dengan asosiasinya. Mungkin kalau ekonomi Lamemba istilahnya ya, kemudian kalau sains itu ada Lamsama istilahnya seperti itu. Tapi ada juga yang masih diakreditasi oleh Ban PT juga. Nah, itu yang di dalam negeri. Tapi kita juga tadi sudah disampaikan di awal bahwa kita juga direview akreditasi kualitasnya begitu oleh
badan-badan internasional seperti ICDE, International Council of Distance Education, itu kita di di review itu awalnya 5 tahun sekali, sekarang itu menjadi 4 tahun sekali, dan baru dapat juga yang terakhir itu di tahun kemarin begitu. Dan prodi-prodinya sekarang sudah berangkat, sudah mulai, karena kita mengarah ke World Class University begitu ya. Setelah PTNBH ini kita juga sudah mulai mendapatkan akreditasi internasional yang tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Direktur dari FIBA untuk 4 prodi ya, itu akreditasi internasional, dan berikutnya akan segera menyusul prodi-prodi yang lain juga. Jadi secara terstruktur dan sistematis kita selalu diakreditasi oleh badan-badan yang terpercaya, baik itu di dalam negeri maupun internasional. Ya. Jadi itu ya untuk menjaga kualitas. Ya, baik dari ada internal juga, ada nasional, bahkan internasional, ada eksternalnya itu. Nah, Bapak Ibu mungkin menutup bincang-bincang kita ya di saat ini, mungkin bisa kalau misalkan dari UT sendiri visi misi mungkin ya, dari bagaimana untuk berkontribusi terhadap pendidikan atau mungkin menghadapi tantangan global saat ini ya Bu, dan Bapak mungkin juga dari bagaimana bisa untuk kebutuhan pendidikan di masa depan lah ya, kira-kira seperti itu. Ya. Silakan. Barangkali ini untuk halayak ya, untuk Tribuners ya. Iya, Tribuners. Untuk Tribuners yang memang Gen Z barangkali ya, tapi UT tidak membatasi Gen Z ya, karena memang kita itu untuk seluruh segala usia betul. Inklusif ya. Jadi untuk semua usia, saya pikir memang ke depan itu kan pendidikan itu semakin semakin borderless, semakin juga tidak mengenal ruang begitu ya. Jadi pilihan yang terbaik itu ya memang pembelajaran yang seperti yang dijalankan oleh UT ya, karena para Gen Z ya ataupun siapapun itu bisa tetap berkiprah di bidangnya masing-masing, tapi sambil meningkatkan ilmu pengetahuannya begitu. Atau sebaliknya, dengan ilmu pengetahuan yang diperoleh, dia juga akan semakin meningkatkan kiprahnya seperti itu. Jadi UT adalah pilihan yang terbaik ya. Pendidikan jarak jauh itu merupakan pilihan yang terbaik untuk pendidikan masa yang akan datang, karena memang tidak perlu lagi ada ruang gitu kan, tidak perlu lagi ada pertemuan, semua orang bisa berkreasi sambil juga meningkatkan pengetahuan dan kompetensinya. Oke, baik. Silakan Pak, mungkin ada tambahan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Moren. Untuk UT, kiprah saya kira kalau kita bicara tentang kiprah UT di masyarakat, saya kira ini tidak perlu dilakukan lagi. UT sudah cukup lama berkiprah, sekarang sudah memasuki usia yang ke-40 ya. 40 berdekannya, sudah masuk 40, dan UT memang jumlah masuk alumni UT sekarang sudah berkitar sampai 2 juta, kurang lebih 2 jutaan. Ya, 2 juta untuk dia kemudian bahwa saya kira begini, apa yang disampaikan Ibu Dekan tadi, bahwa UT itu memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap masyarakat ini untuk menjawab tantangan kemudian kebutuhan masyarakat saat ini ya. Ya, selain tentu ini menjadi amanah pemerintah untuk menciptakan pemerataan pendidikan yang ada di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, kalau ada masyarakat yang mengatakan bahwa tidak bisa kuliah karena misalnya karena waktu, karena kesibukan, karena ekonomi, saya kira UT menjadi salah satu solusi. UT itu dengan fleksibilitasnya, dengan fleksibilitas perkuliahannya, kemudian dengan biaya yang sangat terjangkau. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa jika ingin kuliah kita harus datang ke kampus, saya kira filosofi itu sudah tidak berlaku lagi saat ini. Jadi saat ini UT akan datang ke rumah-rumah Anda atau ke tempat, atau ke kantor-kantor atau dimanapun Anda berada. Jadi UT yang akan mendatangi Anda, kampus yang akan mendatangi Anda. Jadi Anda tidak perlu datang ke kampus, bisa kuliah di mana saja, kapan saja. Demikian, terima kasih. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Ibu Prof dan Pak Obed yang sudah berbagi ya mengenai pandangan atau bagaimana perjalanan UT 40 tahun dan juga menjadi kontribusi UT dalam ke masyarakat ya, seperti itu. Nah, mungkin di lain kesempatan kita bisa sharing-sharing lagi, Bu. Ya, Bapak, terima kasih. Terima kasih sudah datang di Tribun Manado. Sama-sama. Nah, Tribuners, demikianlah bincang-bincang kita. Sampai jumpa di Tribun Podcast lainnya.